Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah, masih memberikan kepada kita kesehatan dan kenikmatan sehingga kita bisa beraktivitas. Yang kedua, salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan digolongkan kita termasuk golongan umat yang mendapat syafaatnya. Amin Allahumma amin. Bertemu lagi dengan saya Al-Fakir ila Rahmatillah pada channel Ustadz Rum. Pada kesempatan kali ini kita ingin mewanti-wantikan kepada masyarakat agar berhati-hati ketika berbelanja di sebuah toko, baik itu toko yang berupa menjual barang makanan ataupun warung-warung nasi ataupun pecel lele dan lain sebagainya. Sebab apa? Sebab pada hari ini kebanyakan mereka sudah menggunakan jin penglaris dagangan. Kalau menurut keterangan daripada mediator kita, itu peran jin tersebut itu ada yang menarik pelanggan, ada yang meludahkan setiap masakan ataupun makanan yang disajikan kepada para pelanggan mereka. Jadi waspada, makanya sebelum kita makan kita mesti harus membaca doa, membaca taus. Agar apa? Agar itu makanan menjadi tawar, tidak berefek bagi diri kita baik zahir maupun batin. Biasanya jin penglaris itu menggunakan ada jin pocong, ada jin kuntilanak dan jin-jin suala yang lainnya demi meraup keuntungan belaka tanpa mempertimbangkan kebaikannya nanti fi yaumil qiyamah, tak kala kita bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahibba fillah, ketika kalian hendak membuka sebuah toko ataupun warung makanan yang siap saji, bukalah dengan hal-hal yang ma'ruf, hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab ketika engkau membukanya menggunakan hal-hal yang Allah ridhoi, maka insyaallah itu warung akan berkah, dan setiap yang berkah bisa mengarahkan kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, di sini kita akan memberitahu beberapa ciri-ciri toko ataupun warung yang menggunakan jin penglaris dagangan. Di antara beberapa ciri-cirinya yaitu yang pertama, ketika melihat warung ataupun toko tersebut, kita kok rasanya ingin berbelanja, ingin berhenti dan ingin makan di tempat tersebut. Seakan-akan ada magnet tersendiri yang menarik sehingga kita tak kala melihat rasanya langsung ingin berhenti, duduk walaupun sebentar. Itu ya. Nah, ini bisa jadi kalau Anda ketika melihat sebuah warung, kemudian Anda sudah pernah makan di situ, tak kala Anda lewat untuk yang kesekian kalinya, maka Anda merasa kok ingin berhenti, rasanya ada ketagihan. Nah, berarti itu bisa jadi itu warung menggunakan jin penglaris dagangan.
Adapun ciri yang nomor 2, ketika kita makan di warung itu kok terasa enak, tetapi tak kalau itu makanan kita bawa pulang ke rumah, rasanya menjadi hambar, berbeda, kan aneh. Makanannya sama, bumbunya sama, ya, tetapi tak kala kita makan di tempat warung itu rasanya enak sekali, tetapi tak kala kita bungkus dan dibawa ke rumah rasanya kok beda. Nah, kalau seandainya kita mencicipi rasa yang kita makan di rumah, rasanya tidak mau lagi kita makan warung itu. Karena apa? Perbedaannya yang mencolok. Kita sebagai pelanggan, kita akan sering mampir ke sebuah warung itu apabila rasanya enak, tidak usah dipungkiri. Nah, jadi beda rasa ketika makan di warung, pas dibawa pulang ke rumah rasanya berbalik, menjadi hambar dan tidak enak. Adapun ciri yang ketiga, biasanya salah satu di warung tersebut ada WC ataupun toilet yang dikunci, yang tidak boleh dimasuki. Nah, biasanya ini kaliber-kaliber warung yang sudah terkenal, warung yang sudah besar. Nah, biasanya ada satu WC. Nah, tempat apa itu? Nah, itulah tempat khusus jin penglarisnya. Kita akan tahu WC itu adalah tempat bersarangnya syaitan laknatullah alaih, atau as-su'ala yang kata para ulama itu, ya. Maka kenapa kita diperintahkan ketika masuk ke dalam WC itu menggunakan sandal dan membaca doa. Jadi logis masuk akal, tak kala warung besar-besar itu menggunakan jin penglaris, maka ada satu WC yang tidak boleh dimasuki oleh orang lain. Maka waspada ketika Anda menemukan ada WC yang terkunci, berarti besar kemungkinan itu warung ada jin penglaris dagangannya. Dan tak kala kamu terbuka mata batin dan melihat apa yang dikerjakan oleh jin penglaris, maka kamu tidak akan pernah makan di situ. Karena apa? Saking jijiknya. Ada yang meludahi makanan, ada yang mengambil korengannya, ya, korengannya itu yang sudah buruk itu diambil korengnya, diletakkan di makanan kita, diletakkan di kuah bakso dan lain sebagainya. Makanya tak kala itu hijab dibukakan oleh Allah Ta'ala, maka kamu tidak akan makan di warung itu. Makanya minimal ketika itu tidak dibukakan oleh Allah Ta'ala kasafnya bagi kita untuk melihat perkara gaib, tak kala engkau hendak menyantap itu makanan, lapalkan basmalah ataupun doa sebelum makan, ataupun ayatul kursi ditiupkan di itu makanan. Karena sebab ada sebuah kejadian, ada seseorang yang hendak makan di sebuah warung, yang mana beliau menaruh rasa curiga yang besar kepada warung ini. Jangan-jangan ini warung ada penglarisnya. Maka ketika dipesan dan makanannya disajikan kepada beliau, beliau langsung merapalkan doa-doa, membacakan ayatul kursi dan ditiupkan di itu makanan. Tiba-tiba langsung ada perubahan drastis, seperti bercak-cak darah merah. Akhirnya beliau menghentikan makan nasi pada saat itu. Nah, itulah pentingnya doa, wahai saudaraku, karena doa itu adalah silahul mu'minin. Ad-du'a'u silahul mu'minin. Doa itu adalah senjata bagi orang-orang mukmin.
Dan nomor 4, tak kala itu makanan sudah siap disaji, beda rasanya antara engkau baca doa dan tidak engkau baca doa. Ketika engkau baca doa, rasanya hambar karena pengaruh gaib yang tidak baik yang dipasang oleh jin penglaris itu akan tawar ketika engkau lapalkan doa ataupun ayat-ayat suci Allah Ta'ala. Tetapi tak kala engkau langsung comot tanpa berdoa, maka rasanya sip. Karena apa? Pengaruh gaibnya tidak hilang dari makanan yang disajikan kepada kita itu. Nah, jadi penting kita untuk membaca doa dalam setiap hal apapun. Karena apa? Kullu amalin idza la yubda bil basmalah bahwa qati, kata Rasulullah. Setiap amal pekerjaan yang tidak diawalkan dengan bismillah, maka dia pincang. Nah, adapun ciri yang nomor 5, ciri-ciri kalau warung tersebut ada jin penglarisnya, dicentong kuah bakso atau dicentong nasi atau dicentong lauk pauknya itu. Kalau misalnya ikan yang berkuah kan kita ngambil kuah itu, nah maka dicentongnya itu biasanya ada bundelan putih. Nah, ada bundelan putih yang disangkutkan di centong itu. Itu tanda salah satunya kalau toko ataupun kalau warung tersebut menggunakan jin penglaris. Mudah-mudahan dari uraian singkat kita ini dapat diambil hikmahnya agar kita lebih berhati-hati kalau makan di luar. Sebaik-baiknya kita makan itu adalah makan yang di rumah, yang telah dimasak oleh istri kita. Jadi untuk mengurangi pemborosan dan lain sebagainya, terkecuali mungkin saat kita sedang mengadakan perjalanan jauh ataupun lagi bersilaturahmi ke rumah teman, lagi kita tidak bawa makanan, ya boleh saja kita makan di warung yang di pinggir jalan. Tapi ingat, harus membaca doa agar tak kalah berhadapan dengan jin-jin penglaris dagangan yang kita sebutkan tadi, itu tidak berefek yang tidak baik atas diri kita, zahir maupun batin. Kurang lebihnya saya Al-Fakir ila rahmatillah. Sekiranya ada uraian singkat ini menyinggung perasaan, mohon maaf. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk saling mengingatkan agar seluruh kaum muslimin dan muslimat itu selamat dengan rahmat dan karunia daripada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya saya Al-Fakir ila rahmatillah mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.